Ayo, ayo angkat. Sok kentang geningan. Ayo, Nyai. Ayo. Seorang dari kampung, dia dibayar tinggi memberi anaknya untuk dituntut. Dan mereka harus untuk menjadi satu dengan setan. Hidup benghar, kaya raya. Hai, balik lagi di Plus 62 Cinema. Thanks for the click this video. Rumah Kentang merupakan film horor Indonesia yang tayang di tahun 2019. Diangkat dari urban legend, Rumah Kentang sebenarnya mempunyai versi lawas yang tayang di tahun 2012. Di mana jalan cerita dari filmnya juga tak jauh berbeda dengan versi 2019 yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Rumah Kentang sejatinya bercerita tentang seorang novelis yang pergi ke sebuah rumah, di mana rumah tersebut berada di perkebunan kentang. Teror pun mulai mereka rasakan hingga membuat satu persatu dari keluarga mereka menghilang secara misterius. Ada misteri apa di balik rumah kentang tersebut? Apakah mereka dapat selamat dari rumah itu? Jawabannya akan kita dapati di alur cerita berikut ini. Namun sebelum itu, tekan dulu ya tombol subscribe di bawah ini agar kamu tidak ketinggalan update review film-film keren dari Plus 62 Cinema. Di sebuah rumah terlihat sepasang pasutri yang sedang panik hingga mereka ingin segera meninggalkan rumah. Tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk oleh seseorang, di mana sang istri kemudian mencoba untuk mengeceknya. Akan tetapi di sana justru menggelinding sebuah kentang seiring menghilangnya sang suami. Kita harus cepat pergi dari sini. Papa. Sontak sang istri pun mulai ketakutan. Hingga sampai di ruang bawah, di sana nampak banyak sekali kentang berserakan. Di mana terdapat sebuah ketel yang nampak tengah merebus kentang. Di belakangnya muncul makhluk mengerikan hingga membuat sang istri akhirnya tewas. Bergegas sang suami pun mencari keberadaan sang istri yang nampaknya diseret keluar menuju ke sebuah gudang. Di sana terdapat sebuah panci besar, di mana makhluk tersebut kemudian muncul. Gimana, Ma? Gimana, Ma? Dan ini dia Rumah Kentang The Beginning. Kemudian kita beranjak ke 20 tahun mendatang, di mana seorang novelis bernama Adrian tengah mengadakan konferensi pers terkait perilisan novel horor miliknya. Namun setelahnya, sang publisher justru berkata jika penjualan novel Adrian kali ini mengalami penurunan. Ini karena novel Adrian kebanyakan ditulis berdasarkan pengalaman orang lain. Dan untuk itulah sang publisher menyarankan agar Adrian menulis cerita berdasarkan pengalaman dia sendiri. Oh iya, di sini Adrian juga mempunyai seorang istri bernama Sophie yang juga merupakan ilustrator dari novel yang ia tulis. Novel-novel kamu mulai nggak diminati pelanggan. Penjualannya merosot jauh. Bikin gebrakan baru, Adrian. Cerita yang lebih fantastis. Dari pengalaman kamu sendiri, feel-nya pasti akan lebih tajam. Untuk mencari ide penulisan novel selanjutnya, mereka pun berencana pergi berlibur. Hingga di tengah percakapan mereka itu, tiba-tiba menggelinding sebuah kentang yang kemudian mengingatkan Sophie dengan villa milik keluarganya yang sudah lama tidak ia kunjungi. Mendengarnya, di situ uak Sophie pun menambahkan bahwa momennya sangat tepat mengingat anak-anak juga sedang libur sekolah. Singkat cerita, mereka sekeluarga pun berangkat ke sana, di mana di perjalanan Adrian tiba-tiba saja menghentikan mobil mereka karena ada seseorang di tengah jalan. Wah, emangnya kita punya villa di Bandung ya? Villa itu peninggalan papanya Mama. Ada apa, Pak?
Ternyata orang tersebut adalah penjual pernak-pernik yang menawarkan dagangannya. Karena mereka tak tertarik, si penjual kemudian menawarkan kalung jimat. Dan terlihat ya, si penjual ini terkesan memaksa menjual jimat tersebut. Dan anehnya, ia sempat berkata agar mereka berhati-hati selama berada di sana, karena banyak tradisi yang mereka tidak tahu. Cendera matanya, Pak. Lain kali ya, Pak. Terima kasih. Jimat buat keselamatan. Enggak dulu ya, Pak. Hati-hati, kalian orang baru di sini. Baik, Pak. Terima kasih untuk nasihatnya. Sesampainya di villa, mereka disambut oleh Bidarti yang selama ini mengurus villa. Bidarti juga langsung mengantar mereka ke kamar yang bisa mereka tempati selama berada di sana. Di situ Bayu yang merupakan anak bungsu mereka samar-samar mendengar suara yang memanggil namanya. Dan di lorong kamar itu ia juga melihat sosok anak kecil di sana. Ayo anak-anak. Bener juga ya. Neng Sofi, kumaha kabarna damang? Baik. Bidarti. Bibi teh seneng pisan. Sok atuh masuk. Bayu, itu kamar Kanina ya? Kamu sama Nala ya? Kakak mau sendiri. Ya, di sini ia memang mempunyai kemampuan melihat makhluk halus dan ia kini mulai menghampiri sosok tersebut, di mana sebuah kentang tiba-tiba menggelinding ke arahnya. Saat dilihat, kentang itu ternyata berisi ajakan untuk bermain, hingga ia yang ketakutan kemudian memanggil kakaknya yang bernama Nina. Karena sosok tersebut sudah menghilang, Nina pun mengajak adiknya itu untuk bermain di luar. Apa sih Bayu? Gak ada apa-apa kok. Ya udah, kita main aja yuk ke bawah. Usut punya usut, kedua orang tua Sofi dulunya ternyata menghilang secara misterius di rumah itu. Seperti yang kita semua lihat di awal film tadi. Dan hal inilah yang membuat ia enggan untuk kembali ke rumah itu, mengingat kenangan yang begitu menyedihkan di sana. Di luar, Nina, Nala, dan Bayu ditemani Uwa terlihat bermain di ladang kentang, di mana Nala kemudian mengajak kedua saudaranya itu lomba memanen kentang. Namun meski begitu, Bayu nampak asyik dengan dirinya sendiri. Tak lama ibu mereka datang menghampiri dan terlihat Bayu seperti menggambar sesuatu pada kentang yang ia ambil. Ternyata ia menggambar anak kecil yang ia lihat di dekat gudang. Bayu lagi asik sendiri. Kamu aja ya sama kakak. Kakak curang. Jaga adiknya. Wah, istirahat di rumah ya. Kayak jaga anak-anak. Kak Nina, aku dapat yang gede. Lagi apa, Bayu? Anak yang aku lihat mah di situ. Sementara itu, Nina mendapati bahwa pintu gudang tersebut terbuka dengan sendirinya. Ia pun hendak masuk ke sana sebelum sang ibu mengagetkannya. Mama, Ngapain kamu di sini? kayak ada pengeluaran besar. Di dalam gudang terdapat sebuah ketel yang ukurannya sangat besar. Dan dari foto yang Sofi lihat di sana, ternyata ketel tersebut dulunya digunakan untuk memasak kentang saat panen tiba bersama masyarakat sekitar. Besar banget ya, Mah. Ini untuk masak apa sih? Pasti masak sup kentangnya banyak banget ya, Mah. Jangankan buat masak sup kentang. Buat ngerebus nasi segede Bayu aja bisa. Udah. Udah mau gelap. Ayo kita pulang. Malam harinya, Adrian mulai menulis novel baru dengan mengangkat cerita rumah berhantu yang banyak merenggut nyawa penghuninya. Hingga tak lama, Nala pun datang mengagetkannya. Di situ Nala rupanya diminta sang ibu untuk mengajak ayahnya makan malam. Dan anehnya, naskah yang ditinggalkan Adrian itu justru mengetik dengan sendirinya. Anak muda yang baru pindah ke sebuah rumah yang angker dan berhantu. Ada apa, sayang? Mama suruh aku panggil papa buat makan malam. Hingga saat malam kian larut, Nina yang terbangun itu justru mendapati sang ibu yang ternyata masih berada di kamarnya. Anehnya, di situ sang ibu justru mengajak anaknya untuk keluar. Nina pun mengikuti ibunya itu yang kini seolah menghilang bak di telan bumi. Tak lama ada kentang yang menggelinding dari arah ibunya yang kembali muncul. Ia pun mengikutinya, di mana sang ibu rupanya sudah berada di lantai bawah. Sambil terus menyebut nama anaknya itu, Sofi kembali mengajak Nina keluar rumah.
Dan kini Nina pun mengikutinya dengan membawa sebuah lentera. Di saat yang sama, Nala yang juga terjaga itu melihat kakaknya berjalan seorang diri di ladang kentang. Mah, tunggu. Dan benar saja ibunya saat ini ternyata masih mengerjakan ilustrasi dari novel baru Adrian, di mana ia justru menggambar ilustrasi yang mirip dengan keluarga mereka. Adrian pun heran, dan ternyata memang Sophie membuat ilustrasi berdasarkan apa yang Adrian tulis. Gambar kamu ini kok mirip sama gambar keluarga kita. Sophie, Aku kan gambar sesuai apa yang kamu ketik. ketika aku ini bercerita tentang Tony Nugraha, gambar kamu itu beda. Kamu kecapean, kamu butuh istirahat. Aku bener sesuai yang kamu ketik. Nggak mungkin dong. Melihat kakaknya di perkebunan seorang diri, Nala pun segera melapor kepada kedua orang tuanya. Di sana Nina terlihat sudah sampai di gudang dan hendak masuk menyusul sosok yang mirip ibunya tersebut. Saat Nina sudah masuk ke dalam gudang itu, api di sana tiba-tiba menyala sendiri yang membuat air dalam ketel tersebut mulai mendidih. Dari sana juga muncul makhluk mengerikan dan sialnya Nina juga harus terpeleset. Tidak hanya sampai di sini, Nina pun diseret oleh makhluk tersebut yang membuat ia berteriak. Mendengar teriakan tersebut, orang tua Nina pun segera menyusul ke sana. Sialnya, Nina kini telah menghilang tanpa jejak. Esok harinya Adrian ingin agar mereka segera pergi dari tempat itu karena sudah tidak aman. Namun Sophie rupanya tak ingin meninggalkan villa tersebut sebelum dapat menemukan Nina. Karena ia tak ingin tragedi yang dialami oleh kedua orang tuanya itu menimpa mereka. Setelahnya mereka berencana pergi ke kampung berharap mendapatkan petunjuk terkait keberadaan Nina. Di pasar, Nala tertarik untuk membeli mainan, di mana Sophie yang lanjut mencari Nina kemudian menitipkan kedua anaknya itu pada sang uwa. Ternyata penjual mainan tersebut adalah orang yang sempat menawarkan jimat pada mereka saat di gerbang desa. Dan rupanya si uwa juga kenal dengan pria tua tersebut, karena dulunya pria bernama Dadang itu pernah dititipi Sophie saat masih kecil sebelum orang tuanya meninggal. Aku pernah lihat, pernah lihat ya? Akhirnya datang juga Seperti pernah lihat ya? Dadang yang dulu buat dititipin ke ibu. Oh iya. Mengetahui mereka kini tinggal di rumah perkebunan tersebut, Dadang kemudian memberikan jimat yang pernah ia tawarkan dulu. Dan ternyata itu adalah jimat yang dapat melindungi mereka dari penunggu rumah perkebunan tersebut, di mana menurutnya rumah itu memiliki penunggu yang dapat mencelakai penghuninya. Sekedap. Mangga canakku ibu, tidak usah bayar, dipakai. Itu jimat melindungi keluarga ibu dari gangguan penunggu rumah itu. Percaya tidak percaya, tanpa jimat-jimat itu, anggota keluarga ibu bisa. Penunggu rumah tersebut menurut penuturan Dadang juga dapat berubah wujud menjadi orang yang mereka kenal, hingga akan sangat berbahaya. Dan untuk itulah Dadang berpesan agar jangan sekali-kali melepaskan jimat tersebut. Kini giliran Bayu yang diteror oleh penunggu rumah, di mana ia mulai ketakutan saat sesosok hantu menyerupai Nina itu masuk ke dalam kamarnya. Hingga saat ia membuka selimut, sosok tersebut kini sudah menghilang. Ia pun mencoba membangunkan kakaknya, hingga sosok hantu tersebut justru muncul di belakangnya. Untung saja ia tidak kenapa-napa dan sempat bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Karena merasa terganggu dengan adiknya, Nala kemudian memutuskan untuk tidur di kamar Nina.
Setelah mereka kembali melanjutkan tidur, Bayu kembali melihat Nina di luar rumah, di mana kakaknya itu mengajaknya untuk bermain. Bayu pun diminta mencari sang kakak yang akan meniup mainan sebagai pertanda letak keberadaannya. Kak Nina. Bayu, ayo main sama kakak. Ayo Bayu, kakak bakal niup, kamu cari ya. Di saat yang sama, Sophie kembali dirasa salah dalam membuat ilustrasi novel, hingga mereka kemudian mendengar suara mainan milik Bayu. Sontak mereka pun mencari keberadaan Bayu yang kini sudah tidak berada di dalam kamarnya. Gambar kamu ini nggak nyambung lagi sama cerita anak kecil ini, Bayu. Bayu! Bayu! Di sisi lain, Uwa yang tertidur di kursi goyang itu justru menjatuhkan jimat yang diberikan oleh Dadang, hingga ia pun langsung diserang oleh hantu. Untung saja ia dapat kembali mengambil jimat tersebut yang membuat ia akhirnya dapat selamat. Kembali ke Bayu, di sini ia masih mengikuti sosok mirip Nina tersebut sampai ke dalam gudang. Di sana ia menemukan mainan miliknya yang sebelumnya diambil Nina, hingga tiba-tiba sosok tersebut muncul di sampingnya. Ia pun berteriak ketakutan, sedangkan sosok itu kemudian berubah menjadi butiran kentang. Tunggu! Kak Nina. Sialnya Bayu tak bisa keluar dari sana, dan kini sosok yang dulu membawa kakaknya itu juga menyeret tubuh Bayu. Dan lagi-lagi anak mereka pun menghilang secara misterius. Bayu! Bayu! Di tengah rasa frustasi mereka, di situ Adrian menemukan jalan menuju ruang bawah tanah, di mana mereka langsung masuk ke sana untuk mencari anak mereka. Terlihat di sana banyak bekas sesaji yang mungkin saja digunakan orang untuk melakukan ritual pesugihan. Bayu! Esok harinya polisi sudah sampai di sana, di mana pihak kepolisian rupanya bertindak dengan mencari Bayu di hutan. Di situ ia menyerahkan jimat yang diberikan Dadang pada Sophie. Dan rupanya saat Sophie kecil pernah juga menggunakan jimat yang nyatanya kedua orang tuanya tetap menghilang. Dan hal ini rupanya membuat Sophie tak mempercayai jimat tersebut dan justru menyuruh si Uwa untuk melepaskan jimat yang dipakainya. Kamu ingat pedagang cenderamata? Dia sudah memberikan ini. Jimat seperti ini katanya untuk melindungi keluarga kita. Tetap menghilang juga kan? Ada gunanya percaya hal-hal seperti ini. Sebaiknya Wak juga buka. Wak. Saat malam tiba, pintu kamar mereka tiba-tiba terbuka, di mana sebuah kentang menggelinding di depan pintu. Sekilas kentang tersebut seperti kentang yang dilukis Bayu dulu. Dan benar saja saat Sophie keluar, ia melihat kedua anaknya di sana. Hingga saat ia menyalakan lampu, sosok tersebut justru menghilang. Akibat jimatnya dilepas, Uwak pun kembali diganggu oleh hantu, di mana ia yang merasa ada sesuatu di bawah kolong tempat tidur itu kemudian mengeceknya ke sana. Hingga tiba-tiba sosok tersebut pun menyeret si Uwak hingga tersungkur. Dan tidak hanya sampai di situ, kini ranjang di kamar itu juga melayang hingga jatuhnya justru menimpa Uwak. Untunglah ia masih selamat, di mana sosok hantu tersebut kini mulai mendekat.
Saat Sophie berhasil masuk, kini mereka dapat dengan jelas melihat wujud dari hantu tersebut yang kini mulai memasukkan tangannya ke mulut Uwa. Sialnya Sophie harus terlempar, dan saat Adrian berhasil mendobrak masuk, Uwa pun terlihat tak sadarkan diri. Ya ampun, Sophie! Wah. Ternyata wanita tua itu kini lumpuh, guys. Bisa merasakan tetapi tak bisa bergerak atau berkata apa-apa. Dari situ Sophie menceritakan makhluk yang sempat ia lihat kepada Adrian. Dan karena si Uwak terlihat ingin mengatakan sesuatu, Nala pun menyiapkan alfabet yang bisa Uwaknya tunjuk jika ingin memberitahukan sesuatu. Aku takut. Mana kita hilang karena makhluk halus. Nenek mau apa? Nenek mau ngomong ya? Mah, pakai ini aja mah. Nenek bisa kasih tahu kita. Namun di situ si Uwak menuju ke arah buku sketsa milik Sophie yang rupanya Sophie sendiri secara tak sadar telah membuat sketsa yang persis seperti yang mereka alami di rumah tersebut. Dan karena di situ ada gambar Nala, maka kemungkinan besar ia juga diincar oleh makhluk itu. Ini buku sketsa aku. Aku nggak pernah ingat aku gambar ini. Gambar aku ya, Mah. Aku juga diambil kayak ikan ini. Seolah menyesali perbuatannya, kini Sophie mencoba mencari kalung jimat dari Dadang yang sebelumnya ia buang. Di saat yang sama, Nala diajak keluar oleh sosok yang menyerupai Sophie. Dan untunglah jimat tersebut masih berada di sana. Mama, Nala, terlihat Nala kini mulai ketakutan, di mana sosok ibunya tersebut seketika berubah menjadi hantu. Dan tidak hanya sampai di situ, dari lantai atas juga berjatuhan kentang yang menghujani tubuh Nala. Kini Nala juga ikut menghilang. Namun di situ mereka menemukan jalan ke ruang bawah tanah, di mana selain ada banyak kentang berserakan, di sana juga ada banyak mayat anak kecil yang nampak masih segar. Di ujung sana mereka melihat Nala bersama makhluk tersebut. Dan saat mereka mencoba menyelamatkan Nala, makhluk itu justru membangkitkan mayat-mayat di sana yang kini mulai menyerang mereka. Nala, lepaskan! Lepaskan aku! Untung saja dengan menggunakan jimat tersebut, Sophie dapat mengusir mayat hidup itu dan menyelamatkan Nala. Sesaat sebelum mereka pergi, juga terdengar suara anak kecil yang mengancam bahwa mereka semua akan mati. Setelahnya, Uwak nampak ingin mengungkapkan sesuatu, di mana Sophie kemudian mencoba membacanya menggunakan alfabet. Di situ didapati alfabet bertuliskan Dadang, yang berarti mereka diminta untuk segera menemui Dadang. Wah mau ngomong A, B, D, A. Ini Wah. Dadang pun kaget mendengar kondisi Uwak mereka yang kini stroke. Tanpa basa-basi lagi, Sophie pun langsung menanyai misteri kehilangan orang tuanya, yang ternyata menghilang karena ulah mereka sendiri yang melakukan pesugihan. Mendengarnya, mereka pun tak percaya bahwa orang tua Sophie mau melakukan hal semacam itu. Kemudian Dadang pun bercerita tentang masa lalu orang tua Sophie yang dulunya miskin dan kerap gagal panen. Dulu orang tua Neng Sophie hidupnya susah, sering gagal panen. Untuk makan sehari-hari saja harus makan kentang yang sudah hampir busuk. Hingga mereka yang ingin keluar dari jerat kemiskinan itu kemudian bersekutu dengan setan. Dari situ syarat pesugihan ada 3 perjanjian, di mana mereka harus menyembah sang setan seumur hidup. Kedua, mereka juga harus membiarkan setan itu tinggal di rumah mereka. Dan yang ketiga adalah mereka harus memberikan tumbal sang setan dengan daging. Orang tua Neng Sophie bikin perjanjian setan. Pesugihan supaya kami cepat kaya, Ki. Pertama, menyembah setan itu. Kedua, terima setan tinggal di rumah mereka. Ketiga,
mereka harus kasih makan daging. Dari situlah mereka menumpahkan anak kecil dari kampung yang orang tuanya mereka bayar dengan harga tinggi. Berhubung anak mereka memang cacat, si orang tua yang malu pun menyetujuinya. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga harus memakan daging tersebut agar dapat menyatu dengan setan. Dan mereka pun mulai bergelimangan harta. Dan mereka makan anak kecil itu satu dengan setan. Namun dari situ sang setan kembali meminta tumbal anak manusia. Dan karena takut Sophie akan menjadi korban, orang tua Sophie pun menitipkan Sophie kepada sang uwa. Hingga setan yang terus meminta tumbal itu marah dan menghabisi kedua orang tua Sophie sebelum kembali ke neraka. Setan jadi marah. Orang tua Neng Sophie sangat menyesal sudah melakukan perjanjian dengan setan. Orang tua Neng Sophie akhirnya pidi sama setan. Setelahnya, setan pergi ke asalnya, ke neraka. Karena sang setan sudah kembali ke neraka, kemungkinan besar setan anak kecil yang meneror mereka itu adalah korban tumbal. Di mana Dadang sebenarnya membuatkan jimat yang terbuat dari darah anak kecil itu yang dapat melindungi mereka. Lalu kenapa masih ada setan di rumah kami? Setan anak kecil itu tumbal anak kecil yang gentayangan. Makanya jimat-jimat itu terbuat dari darah anak kecil itu akan menyelamatkan. Mengetahui fakta tersebut, kini Sophie hanya ingin kedua anaknya kembali. Dan untuk itulah Dadang berkata jika mereka harus melakukan ritual untuk memanggil arwah anak kecil tersebut untuk mengetahui apa yang diinginkannya. Sayangnya Mang Dadang tak bisa ikut dalam ritual tersebut karena dukun pesugihan orang tua Sophie ternyata adalah dia sendiri, yang membuat Dadang takut akan ikut dihabisi oleh arwah anak kecil tersebut. Untuk itulah ia telah membuat catatan ritual agar Sophie dan Adrian dapat melakukan ritual tersebut. Ini catatan ritual. Kenapa Mang nggak ikut kami aja dan bantu? Saya tidak mungkin ikut. Maaf, Neng. Saya terpaksa melakukannya. Hanya karena ingin menolong. Saya menyesal. Jadi maaf. Saya bisa dibunuh kalau ikut. Malam harinya ritual pun diadakan di gudang kentang, di mana dari buku petunjuk mereka tidak boleh menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Saat mantra selesai dibacakan, api dalam tungku pun mulai menyala, di mana sang setan kemudian keluar dari ketel mendidih tersebut. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh menengok ke belakang. Alam jiwa, pertemukanlah aku dengan dia. Kemudian sang setan pun bertanya maksud mereka memanggilnya. Rupanya ia yang menjadi korban tumbal kini tidak diterima di neraka maupun di surga. Hingga ia yang menjadi arwah penasaran kemudian akan menuntut dendam pada setiap penghuni rumah. Mendengarnya, Sophie pun memohon-mohon agar kedua anaknya dikembalikan. Dan di sini arwah penasaran itu berkata, jika mereka bisa membawa orang tua yang sudah menumbalkannya, maka ia akan mengembalikan kedua anak Sophie tersebut. Dan jika tak bisa membawa orang tua si arwah, maka ia akan menghabisi Sophie dan seluruh keluarganya. Kenapa kalian panggil aku? Ini karena orang tuamu, Sophie. Aku sebagai tumbal tidak diterima di surga ataupun di neraka. Aku mohon kembalikan anak kami. Kalian tuntaskan dendamku. Kalau ingin anak kalian kembali, datangkan ibu yang sudah numbalin aku. Tapi bagaimana caranya? Terserah kalian. Pokoknya malam ini aku akan ambil nyawa kalian semua. Sin pun beralih ke rumah Dadang yang nampak terbangun dari tidurnya. Karena mencium bau daging, ia pun mencoba membangunkan istrinya, yang ternyata ia pun panik karena tubuh istrinya berubah menjadi kentang. Hingga kemudian ia melihat ada darah segar dari lemari dapur, yang ternyata istrinya itu telah tewas dalam kondisi mengenaskan. Di saat yang sama, sang setan juga muncul di belakang yang langsung merogoh jantung Dadang hingga akhirnya ia pun tewas. Kemudian Sophie mencoba menanyai uaknya berharap ia mengetahui sesuatu.
Dan di situ ia memberitahu Sophie agar jimat tersebut dimasukkan ke dalam mulutnya. Setelah ia dapat menelan jimat itu, tubuhnya pun bergetar hingga dari mulutnya itu keluar beberapa butir kentang. Dan Uwak pun akhirnya dapat berbicara. Tolong cerita sama saya. Nah, ini ada apa, Wak? Jimat. Wak mau dimasukin ke dalam mulut. Ternyata Uwak tahu siapa orang tua korban tumbal tersebut. Dari penuturan Dadang sewaktu di pasar, ternyata orang tua si anak selama ini melakukan ritual agar arwah anaknya menjadi buta terhadapnya dan tak bisa menuntut balas. Ritual tersebut biasanya ia lakukan di ruang bawah tanah dari gudang kentang. Dan di situ Dadang pernah berkata agar mereka segera menghancurkan sesaji yang diletakkan oleh si orang tua, agar arwah si anak dapat melihat keberadaan orang tuanya tersebut. Sesajen itu ditaruh setiap minggu. Ibunya tidak jauh karena selama ini sesajen hancur akan ketahuan. Karena Sophie pernah melihat ada sesajen di bawah gudang, ia bersama Uwak pun bergegas ke sana. Namun di sini anehnya Sophie terlihat memanggil Adrian dan meminta mereka melepaskan jimat tersebut. Namun kemungkinan besar itu bukan Sophie ya guys. Di situ Adrian dan Nala pun sempat ragu saat Sophie mengajak mereka masuk ke ruang bawah tanah. Dan meski begitu, mereka perlahan mulai masuk ke sana. Aku tahu siapa ibu dari anak. Ikut aku. Dia akan sangat marah kalau melihat jimat itu. Nala? Aku gak mau ikut, Pak. Dadang bilang di situ jawabannya. Ayo. Gak usah takut. Ngapain kita kesini lagi? Segera kalian akan mengerti. Dan benar saja, Sophie yang asli kini memang sedang bersama Uwak, di mana mereka heran karena ada orang yang belum lama ini meletakkan sesaji di sana. Dari situ mereka pun mencurigai seseorang yang bisa keluar masuk rumah mereka, yaitu Bidarti. Dan memang benar ternyata dialah orang tua dari anak tersebut. Kenapa sesajennya ada lagi? Kan sudah dibersihkan. Siapa ya? Yang biasanya masuk ke rumah ini. Ya hanya kita. Dan Bidarti. Kembali ke Adrian, di situ sosok menyerupai Sophie tersebut tiba-tiba memuntahkan kentang dari mulutnya. Hingga perlahan ia mulai berubah wujud menjadi setan. Sialnya mereka sudah tidak mengenakan jimat yang dapat melindungi mereka. Hingga mereka kini mencoba berlari menghindari kejaran para zombie. Kita ngapain di sini, Ma? Di sisi lain, Sophie dan Uwak terlihat membakar ruang bawah tanah tersebut sebelum akhirnya kembali dan mendengar teriakan Nala. Sophie pun menyusul ke sana, di mana mereka masih berusaha lari dari kejaran para setan. Hingga sialnya anak dan bapak itu kini menemui jalan buntu. Ayo ke situ, ke situ. Adrian, Nala! Nala? Masih jalan buntu, Pak. Untung saja Sophie sudah sampai di sana dan berkata bahwa ia sudah mengetahui sang ibu dari arwah penasaran itu. Ia pun langsung membakar sesaji yang dibawanya. Benar saja, mata sang setan pun kini telah terbuka dan pergi meninggalkan mereka. Aku tahu siapa ibumu! Kau sudah dibutakan! Adrian, Nala! Setelahnya mereka pun mencoba mencari Bayu dan Nina. Hingga di ladang kentang mereka melihat sesuatu bergerak-gerak. Dan benar saja ternyata itu adalah Bayu. Tidak hanya Bayu, Nina juga akhirnya diketemukan tak jauh dari sana. Dan untunglah kedua anak mereka itu nampak baik-baik saja. Nina! Ada yang gerak. Cepat
Cari Nina, cari Nina. Nina, bangun sayang. Nina. Malam itu juga mereka pun bergegas pergi dari rumah tersebut. Sementara itu Bidarti yang tengah tertidur mulai mendengar suara anaknya yang memanggil. Setelah terjatuh dari tangga, ia juga melihat kentang berserakan di rumahnya. Dan arwah si anak yang penasaran itu akhirnya berhasil membalaskan dendam pada sang ibu. Tak cukup sampai di situ, ia juga menyeret tubuh ibunya dan merebusnya ke dalam ketel yang mendidih. Jangan ganggu aku. Hingga esok harinya, warga nampak heran melihat ada ketel besar berisi rebusan kentang. Warga pun beramai-ramai menyantap rebusan kentang berisi daging manusia tersebut. Akhirnya Adrian pun berhasil menulis novel berdasarkan apa yang ia alami bersama keluarganya. Ayo angkat. Si Natek sop kentang geningan. Ayo. Semua yang ada di dalam buku ini saya alami di rumah itu bersama keluarga saya. Saya mendapatkan sebuah pelajaran. Ternyata dunia lain itu benar-benar ada, selain dunia manusia. Yang harus kita camkan bahwa uang belum tentu bisa memberikan kebahagiaan. Dan film pun selesai. Nah, itu dia seluruh alur cerita film Rumah Kentang. Dari plot yang tersaji sih, gue pribadi merasa seperti B aja ya. Karena nggak menyajikan kemungkinan plot twist yang bakal bikin kita tambah penasaran dan ingin menyimak film ini dari awal hingga akhir. Namun di sini akting-akting dari aktornya terlihat sangat bagus hingga membuat film ini secara visual worth it kita tonton. Dari awal hingga akhir juga sudah dijelaskan ya penyebab mengapa kebanyakan orang yang tinggal di rumah kentang tersebut menghilang secara misterius. Dan akhirnya Adrian juga berhasil menulis novel horor berdasarkan apa yang ia dan keluarganya alami. Untungnya Adrian dan keluarganya yang tak bersalah itu bisa selamat ya dari amarah si korban tumbal, di mana sang arwah akhirnya berhasil menghabisi orang-orang yang terlibat dalam penumbalannya. Oke, sampai di sini dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.